kuasa kebangkitannya, Dia jadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Lewat darahnya yang tercurah atas kayu salib, Dia menyelamatkan umat manusia dari dosa. Mari katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Katakan keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa, hey! Dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Come on! Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Hey, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oh yeah, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Terima kasih Yesusku. Oh, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oh iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak. Oh domba, oh oleh darah anak domba, hallelujah. Let's go. Hey, King of Majesty, here we go. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have before. Oh, yeah. Sing it, hey! These words are from my heart. These words are not made up. I will live
live for you. I am devoted to you. Come on, everyone, say, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Here we go. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Come on, sing it. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Here, come on, hey. Oh, sing it. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Come on. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Oh yeah, and forever and ever I give my praises to you. Let's go, hey! Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, yeah. We give you all the praise, because you are worthy to be praised. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey! And forever and ever I give my praises to you. So are you ready, church? Are you ready? Let's go! Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give, and forever and ever I give, and forever and ever I give my praises to you. Hey! My praises to you, Lord. Oh, the King of majesty. Oh yeah. Say hallelujah. Hallelujah. Ini ekspresi kami Bapa, bahwa kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Oh, how I love you, yes, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear.
Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, come on, sing it. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Enjoy my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Say, let it be a sweet sound. Hey, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Say, take joy, my King. Oh, take joy, my King, in what you hear. Oh, let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, let it be a sweet, sweet sound. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Oh, segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Bapa. Mari angkat kedua tanganmu dan sama-sama katakan pujian ini. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, oh, I exalt Thee, oh Lord. Come on, singing, say, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh
exalt thee, oh, I exalt thee. I exalt thee, oh, I exalt thee, Lord, I exalt thee. Oh Lord, angkat kedua tanganmu dan katakan pujian ini, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah untuk selama-lamanya, kau ku sembah, oh kau ku sembah, oh Yesusku. Oh Tuhan, katakan kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu seluruh jemaat FCC dan para pemirsa dimanapun saudara berada yang menyaksikan tayangan ibadah online ini. Pada hari Minggu ini kita akan melihat satu kebenaran firman dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu dari Roma 15 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan kepada kita semua. Bagi saudara yang membawa Alkitab bisa membaca bersama-sama dengan saya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa agar sungguh firman yang tertulis ini menuntun kami kepada firman yang hidup, yaitu Kristus Yesus, Tuhan dan sumber pengharapan kami. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan mencerahkan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu dan memberikan kami iman melakukan kehendak-Mu ini sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma yang akan dikunjunginya, dan dia sedang menuliskan itu dari kota di satu pelabuhan di Korintus. Dan pada waktu dia menuliskan ini adalah bagian pertama dari keinginannya untuk memberikan pendamaian, penyatuan antara kelompok orang Yahudi dan orang yang non-Yahudi yang ada dalam jemaat tersebut. Jadi dimulai dari ayatnya yang ke-6, ini adalah bagian dari kebenaran sampai dengan ayatnya yang ke-12. Lalu kemudian ayat 13 ini adalah penutup. Jadi di sini dia ingin setiap orang dibuka dengan, di ayat 5 kita melihat mengenai pengharapan, ditutup di bagian ini juga dengan sebuah pengharapan. Di dalam Roma 15 ayat yang ke-5 dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi awalnya dari bicara mengenai kerukunan ini, dia mendorong belajar dari masa lalu. Ayat yang keempat dikatakan,
supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi dari mana orang-orang ini perlu mendapatkan pengharapan? Dikatakan dari penghiburan kitab suci. Nah, di dalam ayatnya yang ke-13 ini, lalu dia berbicara lagi mengenai Allah sumber pengharapan. Di dalam ayat yang ke-12 dan ke-13 juga disebutkan begitu banyak tentang pengharapan. Saya bacakan dulu. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit. Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Jadi kita bisa melihat di sini kata harapan cukup sering diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian yang singkat ini. Melebihi semua bagian dari kitab surat Roma tentang pengharapan. Kita akan berbicara mengenai kelimpahan pengharapan. Kelimpahan pengharapan. Apa itu pengharapan? Seringkali orang berpikir harapan itu seperti sebuah wishful thinking. Itu sebabnya kadang-kadang di dalam istilah kita ada H2C ya, harap-harap cemas. Jadi kemungkinan besar ini yang saya inginkan ini belum tentu terjadi. Sehingga justru harapan yang kelihatannya itu bisa menimbulkan semangat, justru menimbulkan rasa khawatir. Harap-harap cemas. Atau ada lagi wishful thinking itu kita bilang, it's too good to be true lah. Kayaknya terlalu angan-angan lah itu. Kayaknya nggak mungkin lah. Kok kayaknya terlalu bagus banget gitu. Biasanya kalau orang mau nipu kan dia kasih janji-janji yang kelihatannya sangat-sangat gampang sekali. It's too good to be true. Tetapi kalau kita berbicara mengenai pengharapan dalam firman Tuhan itu sangat berbeda. Belum lama ini saya nonton satu film yang cukup lama, yaitu judulnya Shawshank Redemption. Yang main tuh Tim Robbins dan juga Morgan Freeman. Ini adalah orang-orang yang dipenjara dan kebanyakan mereka ini dipenjaranya itu hampir melampaui 20 tahun. Jadi orang ini dalam kisah ini, Andy namanya, dia bankers yang dituduh dan didakwa membunuh istrinya dan juga yang sedang selingkuh. Jadi dikira bahwa dia begitu cemburu dan akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup 2 kali. Jadi kira-kira mungkin hampir lebih dari 80 tahun penjara. Karena di sana kan tidak ada misalnya hukuman mati lalu penjara seumur hidup, tapi bisa diakumulasi gitu. Jadi orang bisa dihukum 500 tahun, 1000 tahun karena dikumpulkan terus kesalahannya. Jadi kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara itu ya di Shawshank di wilayah Portland, dan kemudian di sana dia dipenjara dan akhirnya dia mulai bertahan. Banyak orang yang hari pertama masuk langsung merasa ini bukan tempatnya dan dia nangis-nangis dan akhirnya harus didisiplinkan. Dia mati malah. Jadi nggak banyak orang bisa bertahan. Dan Andy ini orang yang paling diam. Sehingga pada singkat cerita dia bisa bertahan dan dia bisa menjadi berkat di tempat tersebut dalam membantu sesuatu yang sebenarnya juga sesuatu yang tidak baik diminta oleh kepala sipir penjaranya. Nah, satu kali dalam perdebatan itu, dalam pembicaraan itu, ada sebuah kisah karena ada orang yang sudah harus keluar dari tahanan karena sudah selesai masa tahanannya. Dia malah protes dan marah dan hampir membunuh orang lagi. Ketika ditanya, orangnya sudah tua, dia adalah orang yang terkenal sebagai pustakawan di dalam penjara itu. Dan kemudian ketika ditanya sama dia, Brooks, kenapa kamu lakukan ini? Dia bilang, saya nggak bisa hidup di luar. Saya udah nggak tahu bagaimana mau keluar nanti. Lalu kemudian Morgan Freeman ini memainkan peran sebagai seorang yang bernama Reed. Dan Reed berkata begini kepada Andy. Andy, Brooks ini dia mengalami yang namanya sudah terlembaga di dalam penjara. Apa maksudnya terlembaga dalam sebuah penjara? Begini dia bilang. Tahapan orang masuk penjara yang umur penjaranya itu atau umur tahanannya melampaui 20 tahun,
biasanya melewati 3 tahap. Dia katakan, tahap pertama dia masuk, dia tidak terima, dia merasa ini bukan tempatnya. Jadi dia akan berontak sampai dia masuk pada tahap kedua. Dia tahu ini dia sudah terima kenyataan bahwa dia betul, karena dia bilang kebanyakan di itu semua orang merasa tidak bersalah. Dan akhirnya dia masuk ke sana dan dia terlindungi di dalam penjara itu. Jadi dia sudah masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu tahap dia terlindungi, dia aman. Dia sudah mulai menjalani kehidupannya, rutinnya itu terus-menerus, dan dia sudah merasa ini adalah identitasnya. Dan yang ketiga, dia sudah tergantung ke sana. Sehingga ketika dia keluar, dia merasa lebih baik saya kembali daripada saya ada di luar sana. Dan kenyataannya orang yang pergi keluar ini, walaupun dia sudah mulai mengalami pembebasan bersyarat, kerja segala macam, tapi akhirnya berakhir dengan dia gantung diri. Nah kemudian ketika Reed ini meyakinkan si Andy mengatakan tidak. Ada satu, bahwa kita tidak perlu harus terlembaga di penjara ini. Apa itu? Dan dia katakan, kata itu adalah pengharapan. Langsung kemudian si Reed yang bilang, nggak bisa. Dia dalam bahasa Inggris begini, hope is a dangerous thing here. Pengharapan itu adalah hal yang berbahaya untuk kamu pelihara selama kamu di dalam tahanan. Jangan kamu berharap. Karena kalau kamu berharap kamu akan keluar, belum tentu kamu akan berhasil di luar sana. Jadi ini ada sebuah perdebatan, tapi akhirnya dia bilang tidak. Saya akan terus berharap. Saya pasti akan keluar dan saya lebih baik daripada sebelum saya masuk ke tempat ini. Pengharapan. Di dalam dunia, orang berkata begini, kita bisa tidak makan 1 minggu. Kita bisa tidak minum 72 jam. Kita bisa tahan nafas, tergantung orangnya berlatihnya berapa banyak. Tapi paling tidak, kita bisa tahan nafas 5 menit. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa harapan 1 detik pun. Ketika orang pupus harapannya, dia berakhir dengan bunuh diri. Itu sebabnya kita katakan putus asa. Tapi Rasul Paulus, orang yang menyadari karena di dalam pelayanannya, dia melewati masa-masa sulit. Dia mengalami karena di mana dikatakan kami seringkali habis akal, tapi kami tidak putus asa. We are in despair, but we don't give up. Jadi ada masa-masa di mana kita sepertinya udah hilang harapan, hilang akal, tetapi jangan hilang harapan. Masa pandemik yang sudah kita lewati selama hampir 1 tahun, di mana kemudian mulai masuk fase vaksinasi, orang mulai melihat sebuah pengharapan. Wow, kita bisa pergi lagi, kita bisa travel lagi, kita bisa melakukan lagi hal-hal yang lain, kita bisa ibadah lagi nanti secara offline. Betul. Tetapi mungkin kita mesti melihat satu hal ini, bahwa apa harapan yang ada di dalam pandangan Alkitab. Kenapa bahkan di sini dikatakan Allah sumber pengharapan, the God of hope. Apa maksudnya ketika Paulus mengatakan kiranya Allah sumber pengharapan, Allah pengharapan itu? Artinya bahwa Allah yang memberikan inspirasi terhadap pengharapan itu. Allah yang memberikan impartasi kepada anak-anaknya untuk terus berharap. Jadi kalau kita orang percaya, harusnya kita menyadari ini. Allah mendownload pengharapan itu di dalam hati dan pikiran kita. Allah mencetak pengharapan itu di dalam hati dan jiwa kita. Jadi orang Kristen seharusnya, sekalipun sulit, saya tahu bahwa ini mungkin tidak mudah, karena banyak juga orang percaya yang mati bunuh diri. Mereka tidak kuat menghadapi tekanan dan depresi secara mental. Tetapi di sini dikatakan bahwa pengharapan itu di dalam perjanjian baru berbeda. Bukan sebuah hayalan atau wishful thinking, tetapi memberikan konotasi sebuah
ekspektasi yang penuh keyakinan. A confident expectation. Sebuah ekspektasi. Nah, kata ini nggak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, ekspektasi, karena kita terjemahannya juga sama, jadi berharap. Sebuah ekspektasi untuk melihat itu terjadi dan kita penuh dengan keyakinan. Pasti akan datang. Pasti terjadi. Inilah sebenarnya sebuah pengharapan Kristiani yang lahir dari kenyataan bahwa Allah bisa kita andalkan. Harapan kita diletakkan bukan kepada keadaan, situasi, tetapi kepada sifat Allah yang adalah setia. Haleluya. Allah yang akan terus menginginkan gerejanya tumbuh dan kuat. Roma 5 ayat 2 berkata, oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi di dalam Dia. Nah, nanti kita lihat di sini bahwa apa dasar pengharapan. Walaupun ini berbicara mengenai masa depan, tetapi Rasul Paulus sangat yakin sekali untuk mengatakan kepada jemaat, hei jemaat, kamu bisa penuh keyakinan melihat kepada Allah untuk mencari jalan keluar atas semua persoalan kamu. Termasuk apa yang Paulus katakan ini nanti yang dia baru diskusikan mengenai penyatuan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi di dalam gereja. Penyatuan dua ras yang saling menjauhi satu sama lain, saling menghakimi, disatukan. Ini luar biasa. Saudara-saudara, apa yang menghancurkan tatanan struktur duniawi yang tidak alkitabiah, yang dibangun oleh Yunani, yang dibangun oleh Romawi, tidak dihancurkan dengan perang, tidak dihancurkan dengan senjata, tetapi dihancurkan dari dalam oleh kegerakan gereja, meruntuhkan batas-batas, penghalang ras, etnis, bahkan status sosial. Bukan dengan cara revolusi seperti banyak dilakukan oleh orang-orang dunia yang menimbulkan kekerasan dan kematian. Tetapi kasih Kristus menyatukan yang dari jauh disatukan menjadi dekat. Dan tembok-tembok penghalang itu diruntuhkan di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa ternyata ada jalan keluar. Pengharapan itu datangnya dari Allah dan dasarnya adalah kesetiaan Allah. Dan Allah adalah sumber jalan keluar. Sehingga ketika kita berkata, Tuhan, aku terus berharap kepada Engkau akan pemulihan, akan jalan keluar terhadap usahaku, akan pemulihan anak-anakku, akan pernikahanku yang dipulihkan, even atas bangsa ini, atas kondisi yang ada. Tuhan, aku percaya karena Engkau setia. Sebagaimana Allah setia kepada bangsa Israel untuk mengembalikan mereka waktu mereka dibuang, untuk dikembalikan kepada tempat kelahiran mereka lagi, asal mereka setelah 70 tahun. Allah setia. Nah, yang kedua, bahwa pengharapan itu bukan hanya karena didasarkan kepada kesetiaan Tuhan, tetapi pengharapan itu tidak bisa kita lepaskan dari iman. Itu sebabnya kadang-kadang kita mengatakan trilogi iman, pengharapan, kasih. Karena kalau kita lepaskan iman di sini, maka kita hanya punya pengharapan kosong. Pengharapan yang datangnya hanya dari upaya manusia. Dan itu tidak ada jaminan sama sekali. Bahkan pada kenyataannya, bahwa pengharapan itu adalah aspek iman yang terus melihat ke depan. The forward looking aspect of faith. Di dalam Galatia 5 ayat yang kelima, Rasul Paulus mengatakan begini. Sebab oleh roh dan karena iman, saudara perhatikan, karena iman,
kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kita menantikan seperti apa kita dibenarkan oleh Allah. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 21, Rasul Petrus berkata begini. 1 Petrus 1 ayat yang ke-21 dikatakan, oleh Dialah, oleh Kristus, kamu percaya kepada Allah. Ini kan caranya kita dibenarkan. Oke, kita masuk dalam justification. Kita dibenarkan, lalu kemudian dikatakan, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ini bicara mengenai Kristus yang bangkit. Dan telah memuliakannya, membuat Dia bangkit dan naik ke sorga. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, iman kita kepada Kristus Yesus ternyata menjadi dasar kita berharap. Jadi lepas dari iman kepada Kristus, tidak ada pengharapan yang pasti. Semuanya itu hanya sekedar janji-janji palsu atas upaya manusia. Paling menyedihkan kalau kita melihat orang menjual mimpi yang kita kenal sebagai utopia. Semua filsafat-filsafat dunia yang menawarkan perubahan selalu menawarkan impian utopia yang tidak pernah akan jadi kenyataan. Tidak pernah jadi kenyataan, malah hancur. Contoh yang paling gampang. Komunisme ketika menawarkan mimpi ini abad ke-20, permulaan abad ke-20. Mereka menawarkan sebuah masyarakat komunis sama rata, sama rasa. Hidup di dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Tapi apa yang terjadi? Belum 100 tahun komunis runtuh di mana-mana, saudara. Kalaupun ada saat ini negara komunis yang paling menghargai komunisme, yaitu Korea Utara. Hidup di dalam kemiskinan. Hidup di dalam penderitaan. Hidup di dalam penekanan, penindasan hak asasi manusia. Mari kita lihat bahwa ternyata Alkitab tidak menjual mimpi kosong. Alkitab tidak menjual utopia. Di sini dikatakan dasarnya Kristus. Dan karena Kristus bangkit, Kristus naik ke sorga, kita bisa punya pengharapan untuk melihat bahwa kita akan dipermuliakan. Haleluya. Hari ini kita sedang menjalani proses pengudusan di dalam hari-hari kita untuk menghasilkan karakter Kristus yang murni, yang akan memuliakan dan menyiapkan mahkota yang Tuhan sudah janjikan ketika kita membangun karakter ilahi, ketika kita memenangkan jiwa, ketika kita membawa manfaat kepada banyak orang dengan karunia-karunia dan segala resources, segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita dan melalui kita. Saudara-saudara, Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa Allah sumber pengharapan ini akan memenuhi kamu. Wah, sekarang dia bicara mengenai kepenuhan. Dan kepenuhan itu dengan apa, saudara? Dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Sekali lagi, di sini Paulus mengingatkan akan kaitan tentang aspek kerajaan Allah yang ada dalam Roma 14 ayatnya yang ke-17. Bahwa kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera, tentang kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara di sini bahwa sangat penting untuk kita melihat firman Tuhan ini dikatakan untuk kita percaya dan menjadi yakin akan kebenaran Allah. Kebenaran Allah bukan, kerajaan Allah bukan bicara mengenai makan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Paulus mengatakan, aku berdoa bahwa engkau bukan sekedar hanya dipenuhi dengan apa yang ada secara fisik, tapi yang jauh lebih penting lagi, dipenuhi dengan yang paling esensial dan kekal, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Paulus di sini mengatakan tentang semua hal yang dia inginkan itu terjadi kepada jemaat. Karena pengharapan akan menuntun kita untuk membuka bejana agar
siap dipenuhi dengan sukacita, siap dipenuhi dengan damai sejahtera. Hanya orang yang berpengharapanlah yang bisa melewati kesulitan sambil tersenyum. Karena dia tahu, aku punya hari esok yang jauh lebih baik dari hari ini. Penderitaan ini hanya akan membawa pemurnian dan kemuliaan. Itu yang membuat Stefanus bisa tersenyum, penuh kemuliaan, melihat Allah. Yesus menyambut dia. Dan dia harus dirajam dalam keadaan itu. Di mana ada orang yang penuh pengharapan di ujung kursi mautnya. Sebagai hamba Tuhan, saya punya kesempatan berkali-kali untuk melihat orang lepas dari nyawanya di ICU. Dan saya bisa menemukan perbedaan orang-orang yang di dalam Tuhan dan yang tidak. Mereka yang di dalam Tuhan akan pulang dengan sukacita, pengharapan penuh. Tetapi pada orang yang tidak kenal Tuhan, wah, dia ketakutan sekali. Karena, saudara-saudara, ada 3 momen penting dalam hidup kita. Dan ini sangat penting. Segala sesuatu yang kita kerjakan ini dipersiapkan ke sana. Yesus mengatakan itu adalah hari terakhir. Momen di mana kita sadar bahwa kita mati. Lalu kita dibangkitkan. Dan kita akan diperhadapkan kepada pengadilan terakhir. Ini mengerikan kepada orang yang nggak siap. Karena bagi mereka yang benar maupun yang tidak benar akan ada kebangkitan. Karena tidak ada penghakiman tanpa ada kebangkitan dulu. Orang harus dihakimi utuh. Dan banyak orang berpikir, saya nggak percaya Tuhan kok Pak. Nggak apa-apa lah saya di neraka. Oh, ntar dulu. Jangan tertipu. Allah dan kehadiran penghakiman Allah tetap ada di neraka. Hadiratnya tidak ada di sana tentu. Tetapi kemahakuasaan dan penghakiman Allah tetap hadir di sana. Siapa yang bisa tahan? Tidak ada. Itu sebabnya jangan menyerah. Jangan tinggalkan Yesus ketika kita susah sekarang ini. Pegang pengharapan engkau pada Yesus Kristus. Sekalipun apa yang engkau alami di sini sekarang sebuah kerugian, tapi engkau akan menikmati kemuliaan yang kekal di sorga. Saudara-saudara, saya tutup dengan ini. Dikatakan bahwa segala sesuatu engkau akan terima dengan kelimpahan. Berlimpah-limpah. Ya, di dalam pengharapan. Berlimpah-limpah engkau akan alami pengharapan itu. Dan bahkan ini satu kelimpahan di dalam kelimpahan kasih, kelimpahan di dalam kita berkenan kepada Tuhan, kelimpahan di dalam kita bersyukur kepada Tuhan. Artinya bahwa ketika kita punya kelimpahan pengharapan, kita punya kelimpahan kasih, kita punya kelimpahan sukacita, kita punya kelimpahan iman. Dan di sini Tuhan mau mengatakan kasih karunia-Nya akan berlimpah-limpah. Saudara-saudara, saya percaya bahwa ketika saya ingin tutup dengan Roma 5 ayat 15 ini. Dikatakan bahwa tetapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua yang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya berlimpah-limpah atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini adalah kabar baik bahwa ternyata kita bisa mengharapkan manifestasi kelimpahan sukacita kita hanya di dalam kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Di sini saya melihat bagaimana Tritunggal Allah itu bekerja bersama-sama. Allah sumber pengharapan, di dalam Kristus oleh imanmu,
Roh Kudus melimpahi engkau dengan kekuatannya. Hari ini, ketika kita berharap kepada Kristus Yesus, ketika kita berharap pada Tuhan, kita sedang bersama-sama dengan Allah Tritunggal, hidup dan menghadapi situasi ini. Musim yang baru yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Di ambang pintu itu, mari kita masuki dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah keyakinan bahwa Allah sumber pengharapan kita akan melimpahi saya dengan sukacita dan dengan damai sejahtera, sehingga kita bisa berkata seperti Mazmur 126, sungguh kau berangkat dengan sukacita, oh engkau akan membawa, dikatakan bahwa seperti orang bermimpi, engkau akan air matamu dirubah menjadi sukacita, engkau akan membawa berkas-berkasmu dengan sorak-sorai, oh air matamu engkau lupakan karena ada sukacita yang besar. Dan itu yang Tuhan siapkan kepada kita pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, jangan berhenti berharap kepada Kristus. Dia yang sudah menyiapkan, Roh Kudus yang kita sudah dijanjikan dan ada pada kita, memenuhi kita, akan terus melimpahi kita dengan kekuatannya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa bahwa kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kami dengan sukacita yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Dan kami melihat kepada Kristus dan kesetiaan-Mu dan kuasa-Mu yang sudah membangkitkan orang dari kematian. Dan terima kasih Roh Kudus bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami dan mewujudkan kelimpahan pengharapan, sukacita, kasih, dan anugerah yang membuat kami bisa berjalan. Dan aku berdoa berkata saat ini, kelimpahan anugerah, kelimpahan anugerah, kelimpahan anugerah yang akan memampukan engkau keluar. Dan beberapa firman Tuhan berkata kepada engkau, ada beberapa orang yang kau berpikir bagaimana saya harus memenuhi kebutuhan ini dan itu. Tapi Tuhan mengatakan, jangan minta sekedar makanan dan roti, minta kepadaku urapan dan hikmat. Maka aku akan memberikan kepada engkau jalan keluar. Karena aku Tuhanlah Allah pengharapan yang siap untuk memberikan engkau jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.